Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Job Borneng dalam firman satu ayat. Saya akan melanjutkan dari Injil Yohanes berkaitan dengan perkataan Tuhan Yesus. Sudah saya sampaikan sampai 5, yaitu tentang akulah roti yang hidup, itu yang pertama. Kedua, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Dan yang keenam, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, berikan hikmat-Mu. Biarlah firman ini memberkati banyak orang. Biarlah siapa yang mendengar firman ini menjadi dikuatkan dan menemukan jalan kebenaran dan hidup. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya baca lengkapnya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tanpa terasa perkataan Yesus yang dahsyat di dalam Injil Yohanes, kita sudah masuk yang keenam, tentang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, Tuhan mengatakan dengan tegas, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus ingin mengklaim, menegaskan punya otoritas yang sangat kuat, otoritas yang luar biasa, bahwa hanya dengan melalui Dia, itulah jalan menuju Bapa, jalan menuju kebenaran dan hidup. Jalan melalui Dia, orang dapat mengenal kebenaran tentang Allah dan menemukan hidup sejati dan abadi bersama dengan Allah. Dan jalan itu hanya ada pada Yesus, dan perkataan ini diucapkan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus menyatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada 3, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Melalui 3 hal inilah orang akan menemukan kebenaran di dalam kehidupan sehari-harinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa dan Adam berbuat dosa, ia tidak lagi menikmati hak istimewa bersekutu dengan penciptanya. Oleh karena itu, untuk mengenal Sang Pencipta dibutuhkan suatu perantara. Tetapi hubungan itu terputus oleh dosa. Adam dan Hawa, ia dipisahkan dari Allah dan menyembunyikan diri daripada Dia. Oleh karena itu, untuk membangun kembali relasi yang baik antara manusia yang sudah jatuh dalam dosa tadi, melalui perantara satu-satunya, yaitu Kristuslah satu-satunya jalan kepada Allah. Nah itu,
Kristuslah satu-satunya jalan kepada Allah. Oleh karena itu jelas firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dipertegas lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti jalan itu hanya satu, yaitu Yesus. Tidak ada jalan yang lain kecuali Yesus untuk datang kepada Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa pernyataan pengakuan tentang dirinya Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, Kristus satu-satunya jalan kepada Allah. Segala usaha kita sendiri tidak mungkin akan berkenan kepada Allah, karena sudah terhalang oleh dosa. Sudah ada dosa di dalam diri kita. Dosa penghalang hubungan antara manusia dan Allah, dan dosa itu harus dibereskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah kehidupan kita ini setelah manusia jatuh dalam dosa, maka untuk datang kepada Allah manusia mengalami kesulitan. Segala usaha manusia tidak mungkin akan mampu, tidak mungkin akan berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, perantara satu-satunya seperti ayat 6 dari Injil Yohanes pasal 14 tadi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau ada orang ingin kepada Bapa, ikutilah jalan Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Ini firman Tuhan yang salah satunya jelas sekali perkataan dasar Tuhan Yesus untuk dirinya sendiri, untuk mengingatkan kepada semua manusia bahwa hanya melalui Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Oleh karena itu kita juga mendapatkan pertegasan kembali di dalam ayat yang sangat terkenal, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit ini hanya satu jalan keselamatan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Kristus Yesus. Selain di dalam Kristus Yesus, keselamatan itu nyata. Kristus Yesus itulah jalan keselamatan yang nyata. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah firman Tuhan ini tentang keselamatan, pilihan hidup saudara. Jangan sampai pilihan itu dapat membuat
hidup kita, salah memilih jalan hidup, salah memilih keselamatan, dan penyesalan di akhir tidak ada pengaruhnya. Oleh karena itu, cepat-cepat ambil keputusan ketika saudara kita mungkin dalam iman yang ragu-ragu, mungkin dalam iman yang kendor, mungkin dalam iman yang suam-suam kuku. Ingat, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan itu hanya dimiliki. Jalan kebenaran hidup itu hanya melalui Kristus Yesus. Pilihan pada saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk memilih. Biar apa yang kita pilih ini berhubungan dengan kekekalan. Jangan sampai kita kecewa, ragu-ragu, khawatir, penyesalan yang terjadi. Oleh karena itu, iman kitalah mohon tuntunan setiap apa yang akan kita pilih. Mohon tuntunan hikmat Tuhan melalui Roh Kudus. Kita menemukan jalan kebenaran dan hidup hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.